بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk memenuhi panggilannya Allah. Kita berkumpul di sini untuk menuntaskan syariat kita, untuk menuntaskan akidah kita, meluruskan akidah yang dulunya mungkin kita tidak paham tentang hakikat daripada akidah kita. Namun mudah-mudahan di dalam majelis ini sedikit demi sedikit kita dapat memahami akidah yang sesungguhnya. Salawat dan salam tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh sahabat beliau yang seiring bahu seiring langkah demi menegakkan, demi mendakwahkan dan mensyariatkan agama Allah hingga ke seluruh pelosok negeri. Ta'zim wa takrim yakni kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama salaf, ulama salaf yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan yakni panitia pengurus masjid, pemuda masjid, imam masjid, serta wabil khusus kepada hadirin yang telah hadir pada subuh Ahad yang mulia ini. Jadi sebelumnya saya minta izin kepada hadirin sekalian untuk menggantikan Ustaz kita, yakni Ustaz Muhammad bin Zamzami. Beliau juga guru saya. Alhamdulillah, saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Selain saya mondok dan juga dapat pelajaran tambahan dari beliau. Alhamdulillah. Dan juga beliau dalam keadaan kurang sehat. Semalam kita jamaah pengajian juga menjenguk beliau, menghibur beliau supaya diberi kesehatan lagi, kemudian diberi kekuatan lagi sehingga bisa berkumpul bersama kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun kitab yang kita baca mengenai kitab tauhid, kalau masyhurnya namanya Al-Khabir Imam Bajuri. Al-Khabir Imam Bajuri.
Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah dijelaskan oleh Ustaz kita yang bahwasanya pengarang atau penulis dari kitab ini yang bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nama beliau sebenarnya Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. Bajuri ini dikenal dengan satu daerah di Mesir. Jadi pada pertemuan sebelumnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini diminta oleh ikhwan beliau, diminta oleh para sahabat beliau, teman-teman beliau, tentang apa yang wajib bagi Allah, apa saja yang mustahil bagi Allah, apa saja yang jaiz, yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jawab, beliau mengabulkan permintaannya sahabat-sahabat beliau. Fa'ajabtuhu ila dhalik faqultu wa billahi taufiq yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Jadi dengan berkat taufik dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibrahim Al-Bajuri akan menerangkan apa saja yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Adapun wajib di dalam ilmu tauhid berbeda dengan wajibnya pada syariat ilmu fikih. Kalau wajib dalam ilmu fikih itu ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Jadi suatu pekerjaan apabila kita lakukan, pekerjaan tersebut diberi pahala, dan kalau kita tinggalkan disiksa dan berdosa. Sedangkan pada tauhid wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamu, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran untuk tiadanya. Kemudian ada yang namanya mustahil. Mustahil, kita sering mengucapkan mustahil. Mustahil itu mana bisa. Tapi pada hakikatnya kehidupan di dunia ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang namun di dalam kitab tauhid, di dalam ilmu tauhid, arti mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, yang artinya sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran kita akan adanya sesuatu tersebut. Dan setelah mustahil ada juga yang namanya harus atau yajuz atau jaiz. Jadi harus ini berbeda dengan harus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari mengatakan harus, bagaimana? Harus pergi, bermakna wajib, bermakna wajib. Tetapi kalau pada ilmu tauhid itu boleh ada, boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Itu di dalam ilmu tauhid. Mustahil, jaiz di dalam ilmu tauhid. Adapun pada syariat tidak dibahas tentang mustahil dan jaiz, ada mubah. Mubah itu jaiz pada syariat. Jadi kalau mubah ini pada syariat boleh dikerjakan, boleh tidak. Karena dikerjakan juga tak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak disiksa atau
mandi harian. Mandi harian. Kalau kita mandi tak dapat pahala. Kalau kita tidak mandi tidak dapat dosa. Paling dapat cacian dari teman. 2 hari tak mandi berjamaah di masjid. Waduh, bagaimana itu aroma? Yang namun pada syariat itu boleh ada, boleh tidak. Cuma ketika kita hidup bersosial, bersihkan diri, niat untuk ibadah itu hukumnya sunnah. Hal yang mubah kita niat untuk ibadah hukumnya sunnah. Seperti makan harian. Kalau hukum makan pada dasarnya itu hukumnya mubah. Tapi ketika kita pasang niat untuk bukan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu jadi sunnah, diberi pahala. Asbab kita niat seperti yang demikian. Adapun ketika makan juga ada anjurannya, ada aturan. Aturan masih berlaku. Tidak banyak, tidak banyak dan tidak berlebihan. Dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Balimbani, orang Palembang. Syekh Abdul Somad asalnya orang Palembang, beliau menuntut ilmu ke Patani Thailand Selatan. Kemudian beliau menuntut ilmu lagi hingga sampai ke Aceh pada Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri As-Singkili. Jadi di dalam kitab beliau dikatakan makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebagaimana yang umumnya kita dengar, makan sebelum lapar. Kalau sebelum lapar kira-kira kita kenyang atau tidak? Ya kenyang. Kalau sebelum lapar ya otomatis kenyang. Tapi dalam kitab tersebut makan ketika lapar, sesudah lapar, ketika datang perasaan lapar, maka makanlah di situ dan berhenti nanti sebelum kenyang. Nah, di dalam kitab Syiarus Salikin. Kemudian wajib bagi setiap mukallaf, ini wajib syariat karena tuntutannya kepada manusia. Tuntutannya kepada manusia yang mukallaf. Mukallaf ada 4 syaratnya. Mungkin sudah dijelaskan ya. Yang pertama baligh, berakal sehat, kemudian sehat juga indranya sehat, kemudian yang terakhir sampai syariat. Bagaimana status anak-anak kecil? Status anak-anak kecil yang mungkin umur dia belum umur baligh. Apakah dia sudah mukallaf? Jawab belum. Tetapi wajib bagi orang tua mengajarkan mendidik. Bahkan di dalam kitab Aqidatul Najih di situ dijelaskan yang bahwasanya bayi yang dilahirkan dari seorang ibu wajib bagi orang tuanya untuk memperdengar kalimat la ilaha illallah untuk anaknya, sekalipun dia masih bayi. Sampai umur dia mungkin sudah mumayyiz, sudah tahu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar, maka dia sudah berjalan pada jalannya. Jadi begitulah yang dikatakan di dalam kitab Aqidatul Najih karangan Syekh Zainal Abidin Al-Faqani. Ayya'rifa
Ya'rifah, ma'rifah bahasa kita. Ma'rifah, kita sering mendengar kata-kata ma'rifah. Artinya, arti ma'rifah itu mengenal. Adapun maksud atau definisi daripada ma'rifah itu i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Artinya suatu keyakinan yang kokoh yang tak dapat diganggu-gugat sesuai dengan kebenarannya berdasarkan dalil. Seseorang mempunyai i'tiqad tapi tidak jazam alias tidak yakin, tidak kokoh. Seandainya datang orang mengatakan umpama Allah Ta'ala dua, itu pun jadi pegangan. Berarti orang tersebut belum ma'rifah, belum mengenal. Kemudian muwafiqun lil haq, setelah kita yakini dengan kokoh sehingga tak bisa diganggu-gugat lagi, apakah sesuai dengan yang sebenarnya? Kalau tak sesuai dengan yang sebenarnya, berarti kita juga belum ma'rifah. Allah ada, yakin 100%, 1000% yakin. Kemudian pada hakikatnya, pada kebenarannya, Allah itu memang ada. Kita tahu dari mana adanya Allah? An dalilin, berdasarkan dalil. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi dan isi antara keduanya. Jadi dari dalil tersebut kita dapat membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Adapun ma yajibu fi haqqillah ta'ala, barang yang wajib, sesuatu yang wajib, atau bahasa kita sekarang sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Yang wajib bagi Allah, yang wajib kita tahu itu ada 20, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan jangan kita mengira itu nyanyian anak-anak, ya. Jangan kita mengira mentang-mentang anak-anak wujud, qidam, baqa, kita kira itu nyanyian anak-anak. Itu salah. Akan tapi jangankan anak-anak, yang tua pun wajib tahu. Kalau anak-anak dididiknya dengan cara menghafal, kalau orang tua cara mendidiknya dipahami. Kalau udah usia senja, kalau kita menghafal 1 yang hafal 5 yang lupa, karena banyak beban pikiran yang di luar daripada yang kita hafal. Jadi untuk anak-anak yang belum baligh itu mendidik, menanamkan sifat yang wajib bagi Allah di dalam hatinya dengan cara menghafal. Adapun bagi orang tua, memahami. Wa ma yastahilu ini yang mustahil, bagi Allah. Juga 20 lawan daripada sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ada ma yajuzu,
sifat yang jaiz, yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, itu hanya satu. Maka kita lanjutkan, fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujud. Jadi sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama wujud. Wujud itu kalau diterjemahkan bahasa kita ada. Terkadang ada serapan dalam bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia, namun artinya diplesetkan. Ada pertanyaan, bagaimana Allah Ta'ala berwujud? Bagaimana wujud Allah Ta'ala? Sedangkan kalau dikatakan yang demikian wujud Allah Ta'ala, berarti di dalam pikiran kita ini bentuk yang terfikir di dalam benak kita, pikiran kita itu bentuk. Adapun hakikat arti wujud itu artinya ada. Wujud artinya ada. Ada yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami, yang sudah mukallaf. Ada yang tidak didahului oleh zaman tidak ada. Ada Allah tidak didahului oleh zaman tidak ada. Ada pada Allah. Sedangkan pada makhluk wujud juga ada juga. Namun pada makhluk, wujud pada makhluk pernah didahului oleh tiada, oleh zaman tiada. Umpamanya kita dulunya kan tidak ada, sebelum dilahirkan kita tidak ada, kemudian dilahirkan baru ada. Nah, jadi makna ada pada Allah tidak diawali oleh tiada, zaman tiada, dan makna pada makhluk pernah didahului oleh zaman tiada. Surga neraka dulunya tak ada, itu surga dan neraka dulunya tak ada. Nur Muhammad sekalipun kalau tak Allah ciptakan juga tak ada. Kemudian ada orang yang bertanya, bukti Allah Ta'ala itu ada makhluk. Jadi kalau tak ada makhluk, apakah Allah Ta'ala juga ada? Pertanyaan. Jawab, ada, tetap ada. Bagaimana tahu tetap ada sedangkan makhluk tak diciptakan oleh Allah? Ada yang mentiadakan, yang tidak menciptakan. Jadi ketika ada juga ada yang menciptakan, ketika tiada juga ada yang mentiadakan. Umpama seperti ayat ini ada, saya tiadakan, berarti ada yang mentiadakan. Nah, begitulah maksud daripada pertanyaan. Wadidul adam. Adapun lawannya daripada wujud itu adam, tiada. Bahasa terjemah kita tiada, adam. Kalau Adam, Ustaz, Adam pakai A itu nama Nabi. Kalau Adam itu artinya tiada. Wadalilu ala dhalik wujud hadhihi makhluqat. Adapun dalil seperti yang kita ceritakan tadi, dalil daripada wujud ini adalah makhluk. Dalil
itu sekurang-kurang dalil supaya kita tidak termasuk orang yang taklif. Maksud taklif ini orang yang tahu tapi tak mampu memberi dalil. Di dalam pandangan ilmu tauhid, orang tersebut tak sempurna, belum sempurna juga keimanannya, belum sempurna keimanannya. Orang taklif masih perlu belajar lagi. Jadi untuk menghindari taklif, ketika ditanya orang mana dalil ada Allah Ta'ala, jawabnya ada alam ini, ada makhluk. Itu saja sudah termasuk orang yang bukan taklif lagi. Itu sekurang-kurang dalil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Kemudian yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Arti qidam dalam terjemahan apa? Sedia. Memang sudah ada. Adapun makna yang perlu kita ketahui, makna qidam yang sebenarnya bagaimana? Wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala. Sedangkan makna qidam yang sebenarnya tiada awal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang awali. Berarti lawannya atau yang mustahil ada yang mengawali. Ada yang mengawali, umpama seperti ini. Jadi pemahaman kudus atau lawan dari sifat qidam, yakni baru, ya sedemikian. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana hadithan la ahtaja ila muhdith wa huwa muhal. Jadi dalil di sini pakai dalil akli. Ya. Jadi dalilnya seandainya pakai kata-kata law. Nah, jadi syarat, huruf syarat dia tidak dalam masalah. Ada digunakan law, ada digunakan in, ada digunakan idza. Kalau idza itu sudah tentu kejadian. Idza mata ibnu Adam bahwa ta'ala malu, apabila meninggal anak Adam, itu pasti. Kalau dibawa dari tempat itu pasti. Kemudian kalau in itu bisa jadi pasti, bisa jadi tidak. Jadi 50-50%. Terkadang ada orang in kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa yang memberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau kita tidak mengetahui, bukan diberi azab yang seperti demikian, adapun diberi azab dalam bentuk lain, bukan semata-mata hanya pasti yang seperti itu saja. Sedangkan law, seandainya ini hal yang pada akal tidak mungkin. Pada akal tidak mungkin. Laukana hadithan. Seandainya Allah Ta'ala ini baru, sungguh Allah Ta'ala itu membutuhkan kepada pencipta lagi. Kalau baru kan dulunya tidak ada, supaya ada berarti membutuhkan yang mengadakan, pencipta. Dulunya tak ada, sekarang ada, berarti membutuhkan yang mengadakan. Jadi kalau
kita katakan yang demikian, berarti perlu yang mengadakan, membutuhkan yang mengadakan. Nah, setelah membutuhkan yang mengadakan, ini juga perlu yang mengadakan lagi. Nah, sehingga bertali-talian sampai tak terhingga, sama-sama butuh. Butuh yang mencipta, butuh pencipta yang mencipta, mustahil Allah Ta'ala. Seandainya kalau dikatakan Allah Ta'ala dua saja, itu sudah tak diterima oleh Allah. Kenapa? Umpama kalau ada Tuhan dua, umpama seandainya Tuhan satu ingin menurunkan hujan, Tuhan dua tak ingin menurunkan hujan. Jadi bertentangan Tuhan satu dengan Tuhan dua, nantinya bertentangan pendapat, berbeda pendapat. Jadi wajib besar satu besar. Nah, jadi yang sudah kita ketahui wujud, kemudian tidak kita masukkan. Apa yang kita masukkan? Mala yutasawwaru fil aqli adamu. Kita masukkan definisi wajib ke dalam wujud dan tidak. Kira-kira masuk atau tidak? Kita masukkan dulu yang pertama wujud, artinya ada. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal untuk ketiadaan ada. Ketiadaan wujud Allah Ta'ala. Nah, jadi masuk. Karena kalau tiada Allah Ta'ala itu tidak diterima oleh Allah. Buktinya ada alam ini. Begitu juga tidak. Tidak kita masukkan definisi yang wajib. Mala yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal untuk tidak ada pada Allah Ta'ala, itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian sebaliknya pada mustahil kita masukkan waktu itu yang tadi ada, tiada. Arti mustahil apa? Mala yutasawwaru fil aqli wujud. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal akan adanya apa? Adanya tiada pada Allah. Kemudian sesuatu yang tidak diterima oleh akal akan adanya baru bagi Allah. Jadi masuk ketika kita masukkan definisi sifat yang wajib kepada definisi wajib akli, masuk. Dan adapun qidam baqa mukhalafatu lil hawadith itu kembali semuanya pada wujud, karena sifat qidam pada Allah ada wujud berarti, sifat baqa pada Allah ada wujud berarti. Kemudian kapan ada sifat baqa pada Allah? Bukan pertanyaan kapan ada. Kapan ada, sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah digabungi oleh tidak ada. Jadi tak masuk pertanyaan seperti itu. Kalau bahasa Musa itu tidak dianggap kalam seseorang apabila kalamnya tidak bersusun kalimatnya dan tidak berfaedah. Nah, itu tidak dianggap kalam. Biasanya sampai jam berapa? Jam 6 ya? Oh, alhamdulillah, satu menit kita jam 6. Nah, jadi kesimpulannya wajib bagi kita mukallaf yang sudah mukallaf dengan syarat yang keempat, mengenal sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz atau yang harus bagi Allah. Adapun sifat yang wajib bagi Allah itu yang pertama wujud. Wujud artinya ada, tidak didahului oleh zaman tiada.
tidak hilang, tidak ada. Kemudian lawannya yang mustahil. Yang mustahil apa? Adam. Artinya tiada. Tiada. Kalau bahasa tiada pada Allah bagaimana? Diterima? Bisa dipahami? Pada Allah tiada. Tidak ada kata-kata tiada. Kemudian qidam artinya sedia dengan makna tidak diawali oleh sesuatu apapun. Dan lawan daripada qidam yakni hudud artinya baru. Baru ini berarti ada yang mendahului. Jadi seandainya kita katakan Allah itu baru, sungguh Allah Ta'ala berhajat kepada atau membutuhkan kepada yang menjadikan, dan bahwa muhal dan itu mustahil kepada Allah Ta'ala. Kalau kita katakan Allah Ta'ala baru, itu mustahil, muhal. Tulisannya muhal, jangan dibaca mahal artinya depan. Kalau muhal artinya mustahil. Hati-hati dengan bahasa Arab. Ziyadatul lafzi tadullu ala ziyadatil makna. Satu tambah huruf tambah makna, satu kurang huruf cacat makna, dibalik huruf lain makna. Makanya di dalam sholat kita perhatikan rukun qawlinya seperti Al-Fatihah. Itu perhatikan, baca sesempurna mungkin. Perhatikan tajwidnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami dan pahamkanlah keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.